Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Jadi, berdasarkan standar penalaran dan juga proses identifikasi yang Pak Ustadz terapkan, justru ini kemudian kembali mempermalukan dan meruntuhkan argumentasi yang Pak Ustadz sampaikan di bagian awal. Karena Alkitab kami adalah firman Allah yang hidup yang memiliki kuasa dan tidak semua orang memahami Alkitab. Hanya mereka yang diberikan pengertianlah yang sanggup yang bisa mengerti tentang Alkitab. Dan sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen. Terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai ke 42. Dan saya berharap teman-teman mau membaca ini bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Kemudian, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Nah teman-teman, sekarang mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz dalam cuplikan video berikut ini. Dan seperti biasa setelahnya nanti akan kita tanggapi sama-sama. Mereka juga tidak pernah menyalib Nabi Isa. Tapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan menyerupakan orang lain dalam pandangan mereka menjadi seperti Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Dan sebetulnya hal ini juga tertulis di dalam kitab kalian, bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati disalib. Silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Ingat, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi di dalam menyeru, memanggil Tuhannya. Yesus selalu menggunakan kata Bapa. Nah teman-teman sekalian, perhatikan ya, dalam bagian ini beliau ini menjelaskan bahwa Yesus yang asli itu tidak menggunakan ucapan Eli Eli, tetapi biasanya kalau berdoa Yesus yang asli itu menggunakan ungkapan Bapa. Nah teman-teman sekalian, mari kita menggarisbawahi bagian ini. Nah mengenai ayat yang baru saja tadi dikutip oleh beliau, itu terdapat memang di dalam kitab Matius pasal 27 ayatnya yang ke-46. Dan sebenarnya teman-teman, ini merupakan kutipan dari kitab Mazmur pasal 22 ayatnya yang kedua. Jadi ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, itu dia mengutip apa yang tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Nanti bagian ini akan kita bahas secara terpisah, tetapi bagian ini dulu mari kita fokus untuk menjawab argumentasi dari beliau yang mengidentifikasi bahwa Yesus yang asli adalah Yesus yang kalau berdoa, yang kalau berseru menggunakan istilah Bapa. Nah teman-teman, mari kita memperhatikan di dalam kitab Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-46. Begini firman Tuhan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah teman-teman sekalian, dan terkhusus kepada Pak Ustadz ya, perhatikan Yesus yang sama yang Anda bicarakan sebagaimana dicatat di dalam kitab Matius pasal 27 ayatnya yang ke-46, berdasarkan pernyataan Pak Ustadz sendiri bahwa Yesus yang asli itu kalau berdoanya adalah berseru dengan ungkapan ya Bapa, berseru dengan ungkapan Bapa. Nah di dalam bagian ini terdapat dalam Lukas pasal 23
ayatnya yang ke-46 juga dengan jelas-jelas disampaikan, dituliskan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi berdasarkan pernyataan ataupun standar argumentasi yang Pak Ustadz terapkan sendiri, justru ini meruntuhkan apa yang Pak Ustadz sampaikan di bagian awal, bahwa ini bukanlah Yesus asli, dengan proses identifikasi sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Nah, karena itu Pak Ustadz sekalian, berdasarkan apa yang Pak Ustadz sampaikan ini, saya jadi ingat dengan gayanya Pak Ustadz Yahya Waloni yang begitu so tahu tentang Alkitab. Atau mungkin Pak Ustadz ini belajarnya sama Pak Ustadz Yahya Waloni, atau kemudian Pak Ustadz mau ikut-ikutan Pak Ustadz Yahya Waloni. Jadi Pak Ustadz dengar baik. Sebelum Anda berbicara tentang iman Kristen, sebaiknya pelajari dengan baik. Jadi sekalipun Anda kemudian adalah di kalangan Anda adalah seorang pengajar, itu tidak bisa memastikan bahwa apa yang Anda sampaikan itu adalah benar. Karena ini adalah kitab sucinya kami orang Kristen. Dan kemudian Anda, Pak Ustadz, jangan suka membuat pernyataan ataupun sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa hal itu sebenarnya juga terdapat dalam Alkitabnya orang Kristen. Perhatikan ayat yang Bapak gunakan ini dengan susunan argumentasi sebagaimana tadi Bapak sudah presentasikan. Justru ini kembali mempermalukan Bapak sendiri. Jadi karena itu Pak Ustadz yang saya hormati, sebaiknya Anda jangan berbicara tentang imannya orang Kristen kalau modelnya seperti ini. Sebab ucapan-ucapan yang seperti ini, Pak Ustadz yang saya hormati, akan kembali mempermalukan Anda. Karena Alkitab itu menerjemahkan, menjawab dirinya sendiri. Jadi kalau dalam bagian tertentu ada bagian yang memang sulit untuk dimengerti, pastinya di dalam bagian yang lain itu pengertiannya, konteksnya dijelaskan. Karena itulah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak semua orang bisa mengerti tentang Alkitab. Karena ini adalah firman Allah yang hidup dan hanya akan dimengerti kepada mereka, atau hanya akan dipahami oleh mereka yang memang diberikan pengertian oleh Tuhan untuk memahaminya. Dan karena itu Pak Ustadz, sebaiknya seperti yang saya katakan tadi, Anda belajar dulu. Apalagi ini adalah Alkitab kami orang Kristen, tidak boleh sembarang ditafsirkan. Bagaimana kalau misalnya kami dari pihak Kristen menafsirkan kitab suci Anda, apakah kemudian Anda tidak akan mungkin ya bisa saja tersinggung atau segala macamnya? Jadi oleh karena itu Pak Ustadz, aduh, sayang sekali ya, Anda membangun sebuah argumentasi, Anda sudah capek-capek menyusun sebuah argumentasi dengan proses identifikasi sebagaimana yang tadi Bapak sudah presentasikan, tetapi justru ini kemudian kembali mempermalukan Anda sendiri. Karena standar penalaran, standar dan proses identifikasi yang Anda terapkan sendiri. Dan oleh karena itu Pak Ustadz yang saya hormati, apa yang Bapak sampaikan dalam bagian ini, justru dengan standar yang Anda terapkan, dengan proses identifikasi yang Anda terapkan, kini kembali kepada Anda sendiri dan mempermalukan Anda sendiri. Oleh karena itu, janganlah berbicara tentang Alkitab. Jadi sekian teman-teman untuk bagian ini. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.